entah keberapa ya si publishing, mengajak saya untuk bergabung dan menjadi narasumber. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, Sama-sama. ya iya, semoga si publishing terus, apa ya, terus sukses, kemudian banyak membagikan kelas-kelas lainnya gitu ya, kemudian, bisa menyemarakkan literasi di negara kita gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan, mmm, berbicara tentang fabel. Ini beberapa karya saya, sebagian ya, saat ini saya sudah menulis sekitar 400-an buku dan memang mayoritas itu, fabel. Karena fabel ini kalau di ilustrasi ini sebenarnya alasan saya cukup cukup receh ya. Kalau di ilustrasi itu gambarnya lucu-lucu. Dan siapa sih ya yang nggak seneng ketika ngelihat naskah yang kita tulis ternyata ditransformasikan ke dalam visual yang itu indah sekali. Ini kebetulan kemarin saya juga habis dari BBW ya, di situ kan ada buku-buku anak yang memang mayoritas itu fabel-fabel dan itu bentuknya lucu-lucu. Apalagi kalau terbitan luar negeri itu kan kertasnya beda, ada suaranya, kemudian bahkan ada resletingnya, ada yang waktu itu saya lihat ada board book yang, itu gambar cover-nya itu seekor tikus, kemudian mulutnya tuh pakai resleting gitu. Jadi ketika dibuka itu, jadi lucu, jadi menarik gitu. Nah itu sih yang kadang, mikir, "Wah kok bisa ya punya ide seperti ini?" Kemudian ceritanya juga menarik, ilustrasinya juga beragam style-nya. Nah itu sih yang mungkin, bisa dimainkan kalau ceritanya itu fabel. Nah, ini yang bikin saya ketagihan juga untuk menulis cerita fabel. Nah, sebelum kita oh ya ini, beberapa contoh juga ya. Ini ada seri Aku Sayang Diriku sampai dibuat maskot seperti ini, yang itu mendekatkan cerita-cerita yang ditulis ke anak-anak. Jadi memang beneran diwujudkan. Nah, ketika diwujudkan menjadi maskot seperti ini akan lucu, kalau dibanding mungkin tokoh manusia gitu ya, secara anatomi itu kan sama, manusia ya wujudnya seperti itu, tapi kalau binatang kan ada kucing itu beda lagi, kemudian ada Jenny si kelinci nih, Jenny namanya, itu kan beda lagi bentuknya, kemudian ini ada hamster, ada anjing, jadi ini tokoh-tokoh yang berpotensi besar untuk disukai oleh anak-anak. Dan memang, sudah terbukti ya, saya sudah membuktikannya dan anak-anak menyukainya. Nah, sebenarnya apa sih fabel itu? Jadi sebelum kita masuk ke menulis fabel, saya ingin menyamakan persepsi dulu dengan mengawali, definisinya ya. Sebenarnya fabel itu apa sih? Nah, fabel itu adalah cerita, sebenarnya ceritanya nggak harus pendek sih, bisa panjang juga. Cerita yang mengisahkan kehidupan binatang dan binatang ini, bisa bertingkah laku seperti manusia. Jadi ya bisa ngomong, kemudian cara berpikirnya seperti kita, bertindaknya itu juga seperti manusia. Dan, biasanya cerita-cerita yang ada di fabel itu merepresentasikan kehidupan manusia itu sendiri, entah itu, pesan yang ingin disampaikan, kemudian konflik-konflik yang terjadi, kemudian, ya intinya apa yang ada di dalam kehidupan manusia itu direpresentasikan ke, dalam cerita yang tokohnya itu hewan, itu adalah fabel. Nah ini sebenarnya ada, satu tokoh yang saya cukup kagum ya, cukup kagum karena beliau ini produktif gitu, produktif banget dan, meskipun dalam kondisi yang terbatas karena beliau ini adalah seorang budak. Budak yang di situ kondisinya pastinya berbeda ya dengan kita, kemudian banyak hal yang harus beliau lakukan, tapi ternyata sangat produktif membuat fabel. Ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya Bapak Aesop ya. Bapak Aesop ini pendongeng asal Yunani kuno dan kebayang nggak sih di abad sebelum Masehi yang peradabannya masih cukup rendah sekali ya, nggak ada internet, kemudian, mungkin listrik aja juga kita nggak tahu ya ada apa enggak, kemudian, apalagi posisinya beliau ini adalah seorang budak, tapi ternyata
mampu menciptakan dan mengumpulkan cerita-cerita fabel dan hebatnya lagi ada pesan moralnya dan ternyata itu bisa menghibur banyak orang. Dan mungkin ceritanya waktu itu untuk orang dewasa ya, tapi, ternyata setelah banyak menginspirasi sampai akhirnya banyak juga yang menuliskan ulang, menceritakan ulang, sampai akhirnya ya bisa relevan dengan anak-anak dan jumlahnya tuh ratusan dan idenya tuh macam-macam, itu sih yang saya kadang, "Wow, kok bisa ya?" Gitu sih. Jadi, eee, salut sih dan sampai beliau disebut bapak fabel, dunia. Ada yang sudah pernah nggak ya baca tentang dongeng, fabel Aesop? Ini ada Mbak Nurmala, "Saya punya seri Aku Sayang Diriku." Wah, terima kasih. Sambil baca komen-komen. Ya itu Bapak, Aesop. Kemudian ini, dongeng-dongengnya Pak Aesop, adakah yang sudah pernah membaca teman-teman di sini, kakak-kakak? Ada Kura-Kura dan Kelinci yang biasanya, ini tentang perlombaan itu ya, yang kura-kura sama kelinci